50% itu mereka itu pernah bekerja di Malaysia sebelumnya ya kan. Ya mungkin itu permasalahannya dari ada yang lari majikan, ada yang kaburan, ada yang melalui pelancong, ada juga yang mau coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa tuh teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Australia, TKI Belanda, TKI Thailand, TKI Myanmar, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Apa nih yang mau kita bahas nih bang? Apa yang mau dibahas nih kira-kira nih? Soalnya masalah rekalibrasi, bayar kompon, jalur tekong, menceroboh masuk Malaysia itu tetap menjadi pembahasan utama di video kita ya teman-teman ya. Apa nih tuh? Kan lupa lagi saya kan jadinya. Tak lupa saya ingin menyapa tuh teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, ada TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Kuala Lumpur, TKI Negeri Sembilan, TKI Penang, TKI Malaka, TKI Kuala Lumpur, TKI Johor Bahru, TKI Segama, TKI Kota Tinggi, TKI Keluang, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Dia aja ya kan. Gini teman-teman ya, sebenarnya sih polemik dan juga problematika yang paling banyak di Malaysia itu adalah begitu banyaknya permasalahan TKI ilegal itu ya teman-teman ya. Seperti kan sudah saya bahas di video saya sebelumnya, TKI ilegal di Malaysia ini hampir 1,64 juta itu TKI ilegal teman-teman ya. Coba dibayangkan ya, 1,64 juta itu TKI ilegal, dan TKI resminya itu nggak sampai separuhnya. Yang terdaftar itu cuma 400.000 pekerja secara resmi. Jelas ya Bang, mengapa banyak TKI ilegal ke Malaysia? Ini yang pertama ya, yang banyak TKI ilegal itu sebenarnya mereka ini 50% itu mereka itu pernah bekerja di Malaysia sebelumnya ya kan. Ya mungkin itu permasalahannya dari ada yang lari majikan, ada yang kaburan, ada yang melalui pelancong, ada juga yang mau coba-coba bekerja ya kan. Dan juga itu banyak juga ya kan, ada yang melancong bolak-balik ya kan dari. Dan rata-rata ini sebenarnya sih kalau untuk warga Batam sendiri itu sudah menjadi rahasia umum ya kan. Dan juga ada kemarin itu ada satu pendapat dari teman-teman saya juga ya kan, dia mantan TKI Malaysia juga, ex Malaysia juga ya, di tahun 2012 ya kan, dia balik dan menetap sekarang di Batam. Dia itu sebenarnya bilang ya kan, kalau lagi susah, lagi kere di Batam itu enaknya pasti melancong cari kerja ke Singapura ataupun ke Malaysia, katanya kan dekat katanya. Nah ini tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman ingin bekerja di Malaysia, bekerjalah secara resmi, secara sah, secara prosedur ya kan, sesuai apa yang diarahkan oleh pemerintah kita ya kan, untuk bekerja secara resmi. Karena kenapa ya kan, pekerja ilegal inilah yang paling banyak berteriak-teriak ketika mereka lagi kesusahan. Jelas ya, ketika mereka lagi enak, lagi bahagia, lagi senang-senangnya, mereka tidak peduli. Dan yang ketika mereka terjepit, mereka susah, baru mereka ribut di kolom komentar, baru mereka ribut di sosial media, Facebook, TikTok, dan juga yang lain-lainnya ya. Jelas ya, kemarin kemana aja Pak ketika lagi senang-senang, lagi banyak uang di Malaysia, ketika ditangkap immigration, ditangkap polis, baru pertolongan KBRI, minta pertolongan ini. Dan juga saya bukan membela KBRI ataupun membela KJRI ya. Banyak itu dari warga kita kemarin ada yang apa itu, ada yang udah berumur, ada yang kadang-kadang udah ditangkap imigrasi, Pak tolonglah. Ada juga yang berkomentar minta tolonglah sama KBRI. Dan sebenarnya kan di sini saya cuma meluruskan ya, bukan membela pihak kedutaan kita yang ada di Malaysia. Mereka ini sebenarnya untuk
perlindungan TKI dan juga untuk pengurusan dokumen untuk warga negara Indonesia yang di Malaysia. Jadi buat teman-teman saat ini yang lagi kesusahan, lagi sakit ataupun lagi ini ya, kalau untuk ke KBRI ini selebihnya sih menurut saya sih kurang apa itu, kurang berkompeten lah ya kan, kurang salah jalur lah gitu ya kan. Mengapa saat kita lagi sehat kita tidak memanfaatkan waktu kita sehat? Kan dalam agama kita ya kan, sehat sebelum sakit ya kan. Permanfaatkanlah waktu-waktu ini ya, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin ya kan, dari sibuk sebelum waktu sempit ya kan, itu kan jadi ajaran dari rumah kita kan. Jadi sebagai buat teman-teman semua sebagai pembelajaran ya kan, tidak semuanya kita itu harus melimpahkan kesusahan kita ke KBRI ataupun ke KJRI. Bang, abang ini orang KJRI ya? Abang ini kerja di kedutaannya? Oh enggak, kan sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya kan, saya ini bukan bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia ataupun di KJRI. Saya ini hanya pekerja TKI biasa, jelas ya. Saya ini hanyalah rakyat jelata yang suka. Saya ini memang hobinya berbagi informasi seputar TKI yang ada di Malaysia, karena kan kebetulan dari jurusan saya dulu memang saya ini hobinya utak-atik masalah apa sih yang menjadi permasalahan terbesar di TKI, yang permasalahan yang banyak warga negara Indonesia itu menjadi TKI ilegal di Malaysia, jelas ya. Ya, karena kan Malaysia memang cukup dekat dengan Indonesia, apalagi daerah Batam, Tanjung Pinang ya kan, itu sangat dekat dengan Malaysia. Apalagi di sinilah banyaknya pintu gerbang terbesar TKI ilegal itu ada di kota Batam, jelas ya. Dan atau mungkin teman-teman yang ada lagi itu kira-kira pintu gerbang terbesar TKI ilegal itu masuk itu dari mana saja, silakan komentar di kolom komentar ya. Ini saya sudah riset, sudah saya pelajari ini jauh sebelum saya berangkat ke Malaysia. Dan dulu saya sering nongkrong itu di pelabuhan Batam Center Batam ya kan, karena kan kebetulan saya pernah juga bekerja di supermarket besar di Mega Mall Batam Center, MBC kalau dulu ya kan, Mega Mall Batam Center. Kebetulan saya bekerja di Hypermart dulu ya kan. Nah, bagi teman-teman yang dulu pernah satu alumni di Hypermart di tahun 2009 sampai 2009, 2008, 2009 ya kan. Dan juga yang setelah menjadi staf-staf saya dulu ya kan di Hypermart Mega Mall Batam Center, saya tidak lupa menyapa teman-teman saya yang di sana ya, sebagai saya selalu ya kan, yang sudah menjadi leader saya yang sudah menjadi departemen store yang di Hypermart ya kan. Oke lah ya, tanpa ngalur gidur karena kan ini cuman obrolan santai ya kan, silakan ya kan, karena kan saya ini membicara seputar TKI ya kan, bukan masalah apa ya kan. Oke lah teman-temannya, tanpa berlama-lama lagi, mungkin itu saja video dari saya karena durasi saya hanya 8 menit ya kan. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Jangan lupa sholat dan juga berbagi sesama TKI yang ada di Malaysia. Wassalam.